Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel kita. Hari ini apa kabar? Kita bakal jelajah Legend of Deification yang bikin heboh box office China 2020. Bersama perjalanan Jiang Ziya dan pertarungan takdir melawan rubah ekor 9. Plus visual ciamik dari duel sihir kelas atas. Pasti nggak bakal ngecewain. Nggak usah nunggu lama, kita mulai sekarang. Yuk! Di akhir dinasti Shang, Raja Zhou terpesona, jadi bodoh dan keji, rubah siluman, menyamar jadi permaisuri Daji, kuasai istana, pimpin klan rubah bikin kacau dunia, makhluk hidup sengsara, nggak ada tempat lari, dengar kabar, langit kasihan, kirim si Zun, pemimpin istana Jingxing, bantu Zhou Barat bangkit, perang ini guncang 3 alam, prajurit nggak cuma dimakan siluman rubah, tapi juga dikendalikan sihir, tunduk ke Daji, istana Jingxing nggak bisa tutup mata. Kirim Jiang Ziya, murid istana, turun gunung basmi siluman, tangkap rubah ekor 9, luar istana kacau, dalam istana juga nggak kalah. Raja Zhou tergila-gila sama rubah, cari dia gila-gilaan, sementara Daji, pegang pasukan, berusaha kuasai istana, pengen semua manusia tunduk ke klan rubah. Jiang Ziya naik kuda perang, pegang pedang suci, tembus api, masuk istana. Daji lihat dia, nggak takut sama sekali. Pelan-pelan lepaskan ilusi sihir buat bikin Jiang Ziya gentar. Tapi Jiang Ziya, veteran ratusan perang, nggak goyah sama ilusi kecil. Dia ayun pedang, hancurin sihir itu. Lihat rubah siluman di depannya sombong. Jiang Ziya keluarkan segel penakluk iblis. Sukses tundukkan rubah ekor 9. Ikat dia di atas. Teriakan Daji bercampur sorak kemenangan menggema. Cahaya turun dari langit. Semua kira dunia bakal baik-baik aja mulai sekarang. Setelah perang, istana Jingxing dipuji dunia, dihormati. Si Zun juga ditugasin jaga 5 tabel dewa. Para dewa yang berjasa disemayamkan, lindungi makhluk yang baru lewati penderitaan. Dinasti Zhou berdiri, gantikan Shang, pulihin kerusakan. Sisa pasukan Shang dikurung di medan perang kuno Beihai, nggak bakal bisa balik. Khususnya Jiang Ziya, jasa besar, dipuji dunia. Katanya abis perang ini dia bakal pimpin para dewa. Tapi setelah beneran basmi rubah siluman, istana Jingxing atas perintah atas lepaskan tangga langit. Yang pertama naik, Jiang Ziya. Dia pelan-pelan balik ke istana Jingxing diiringi puji syukur semua makhluk. Di panggung eksekusi siluman, semua orang istana nunggu, termasuk Shen Gongbao. Karena Jiang Ziya sendiri yang tangkap Daji, si Zun mau dia yang eksekusi buat hapus bahaya di 3 alam. Jiang Ziya terima perintah. Pegang pedang suci, siap hukum rubah itu. Terdengar trompet keras, tali pengikat Daji ditarik, bawa dia dari penjara gelap ke panggung eksekusi. Tapi nggak segampang yang dipikir istana Jingxing. Pas Jiang Ziya mau tebas, dia terseret ke tempat aneh. Entah beneran Daji pengen dia lihat, atau cuma ilusi buat nunda waktu. Daji tunjukin, di dalam tubuhnya, ada jiwa tak berdosa yang dia genggam erat. Karena ragu dan kasihan sama jiwa itu, Jiang Ziya buka segel, kasih kesempatan rubah siluman kabur. Karena langgar segel, Jiang Ziya kena hukum si Zun. Kekuatan dewa di segel, diasingkan ke Beihai buat latih kemauan. Kalau udah nggak terpengaruh ilusi rubah, baru boleh balik ke istana Jingxing. 10 tahun berlalu, sekarang, tanpa kekuatan dewa, Jiang Ziya kayak orang biasa, duduk di pinggir sungai beku. Kayaknya dia udah lama di situ. Salju numpuk di punggungnya, bikin dia mirip batu hidup yang aneh. Keanehan ini narik perhatian 3 siluman kecil. Pas mereka asik ceritain masa lalu Jiang Ziya, tiba-tiba kena pukulan tenaga dalam dari dia, yang lagi tenggelam mikirin masa lalu. Untung, Shen Gongbao muncul, nangkap 1 siluman kecil. Lihat kejadian itu, Shen Gongbao ngomel ke saudara seperguruannya. Dia kesal, udah bertahun-tahun, Jiang Ziya masih kalah sama manipulasi pikiran rubah. Bikin dia harus jadi pengasuh di sini. Entah kapan bisa balik ke istana Jingxing. Dengar omelan juniornya, Jiang Ziya cuma diam kayak patung. Tiba-tiba, dia ayun tangan, tarik tali pancing, tanpa kail. Tapi dapat ikan. Jiang Ziya pelan lepas tali, ambil sesuatu dari insang ikan, lalu lepasin ikan balik ke air. Baru berdiri perlahan, pas lewat Shen Gongbao. Kesel sama ketenangan dia, Shen Gongbao rebut cambuk penakluk dewa dari tangan Jiang Ziya. Ancam patahkan, tapi Jiang Ziya nggak kasih reaksi sama sekali. Biar si junior ini nggak kebanyakan omong, Jiang Ziya berhenti, bilang ke Shen Gongbao sekarang dia harus balik ke istana Jingxing. Yang kena hukum cuma Jiang Ziya, bukan dia. Nggak usah ikut susah di sini.
Dengar kata seniornya, Shen Gongbao naik pitam, lempar pukulan ke Jiang Ziya. Untung, Jiang Ziya masih lincah, bisa hindarin serangan. Pas balik badan, di sampingnya muncul hewan peliharaan kesayangannya, Shibu Xiang. Hewan itu kasih Jiang Ziya sebuah kantong. Senang-senang nempel ke dia. Beihai, tempat buangan tiga alam, penuh siluman dan manusia. Di sebuah kedai kecil, suasana kacau. Manusia dan siluman ribut, makan minum, nyaris berantem saking asiknya. Dari luar, Jiang Ziya angkat kain pintu. Pelan masuk, lihat dia. Mereka langsung hina. Panggil Jiang Ziya biang rusak tiga alam. Nggak ada tempat di tiga alam yang sambut dia. Dengar hinaan, Jiang Ziya nggak marah. Cuma melipir ke meja bar dari kayu sederhana. Tanya ke pemilik kedai buat beli beras. Dari situ, dia dengar kabar. Macannya, baru mampir. Bahkan ninggalin anting buat tukar beras. Di sini aturannya barter. Lihat Jiang Ziya termenung. Pemilik kedai balik badan, meracik sedikit arak, kasih ke dia, sambil nyodorin. Dia bilang ada hal di dunia yang harus diterima. Kalau Jiang Ziya bisa nerima, dia bakal bisa balik jadi dewa. Kalau Jiang Ziya beneran nerima, mana ada film buat ditonton. Sementara dia masih nyerna kata-kata tadi. Dari luar, seorang gadis kecil cepat masuk. Meski kecil, dia lincah. Bawa karung, masuk ke kedai campur manusia siluman. Cari tempat penuh bunga hitam. Dengar itu, pemilik kedai bilang tempat yang dicari adalah Gunung Youdu. Jiang Ziya lihat gadis itu. Matanya kaget. Dia mirip jiwa tak berdosa yang dia lihat dalam genggaman Daji dulu. Gadis itu mendekat ke tempat Jiang Ziya dan pemilik kedai berdiri. Bilang mau ke tempat yang disebutin. Pemilik kedai keluarin peta. Bilang kalau mau tukar, harus cek isi karungnya. Peta itu berharga. Banyak yang pengen tukar. Dia bilang Gunung Youdu sekarang dikuasai siluman rubah. Semua pengen basmi. Tapi pas lihat isi karung gadis itu, cuma batu. Bikin pemilik kedai kesal. Gadis itu buru-buru ambil peta dan kabur. Di tengah kacau, Jiang Ziya coba dekati, tapi gagal. Di detik terakhir, seluruh kedai sadar gadis itu siluman rubah. Orang-orang di situ nekat tangkap dia. Mau serahin ke istana Jingxing biar bebas dari Beihai. Pengejaran seluruh kedai, tepatnya Jiang Ziya, sama gadis itu berlangsung sampai perbatasan Beihai. Jiang Ziya ngejar sambil buka jalan. Coba dekati gadis itu, tapi di perbatasan, cuma dapat sepotong kain kepalanya. Gadis itu lari ke kabut. Kalau Jiang Ziya lewatin batas, dia bakal dianggap pengkhianat istana Jingxing. Tapi dia nggak rela nyerah. Nggak peduli nasihat Shen Gongbao. Jiang Ziya keluar dari Beihai. Nekat cari kebenaran. Pegang obor. Dengan Shibu Xiang yang tadi telan peta di perutnya. Dia ngejar ke dalam hutan. Gadis itu nggak polos. Demi peta, dia lompat antar dahan. Coba alihin perhatian sambil culik Shibu Xiang. Tapi mana bisa kelabui veteran. Jiang Ziya cepet tarik dia turun dari pohon. Meski ngotot, gadis itu nggak bisa ambil peta. Cuma beberapa jurus, Jiang Ziya udah pojokin dia ke pohon besar. Lihat rantai di pergelangan kakinya. Nggak mau kalah dan nggak mau cerita soal rantai. Gadis itu cari celah kabur. Tapi baru beberapa langkah. Dari gelap, sekumpulan arwah rubah siluman nyerang. Gigit dia, mau telan. Jiang Ziya kaget, buru-buru lari ke arahnya. Tapi sia-sia, lihat pisau kecil gadis itu tertancap di salju. Dia coba kasih ke dia. Buat nunda waktu, soalnya pisau kecil mana bisa lawan arwah-arwah itu. Jiang Ziya cepat baca mantra. Serang pikiran arwah rubah. Baru berhasil usir mereka. Abis kejadian, dia putusin bawa gadis itu ke Gunung Youdu. Cari, ayah, yang disebut gadis itu. Mulai saat ini, Jiang Ziya panggil dia Jiu Wei, Cufi. Entah berapa lama mereka, 2 orang dan 1 hewan tunggangan, jalan lewati salju. Hadapi ribut-ribut antara Jiu Wei dan Shibu Xiang. Akhirnya sampai di tempat yang dulu dikenal Jiang Ziya, reruntuhan bendera dinasti Shang. Sekarang cuma puing jelek, mereka nemuin lonceng angin dari tulang dan boneka kain yang udah rusak. Jiu Wei bilang gak peduli, tapi tangannya masukin 1 lonceng angin ke kantong. Jiang Ziya ambil boneka, gantung bareng lonceng tulang. Mereka lanjut jalan. Di belakang, Shen Gongbao ngejar. Dia nemuin orang lelet di kereta kuda tua. Kelihatan lemes, tapi begitu lihat Jiu Wei, orang itu nyerang, mau bunuh dia buat diserahin ke istana Jingxing. Untung Jiu Wei lincah, lolos. Kalau enggak, nyawanya udah hilang. Kesel, Jiu Wei kabur duluan, pegang peta, marah-marah sampai ke tebing. Di sana, dia diserang burung gagak. Jiu Wei angkat tangan nahan serangan. Lengan kena sayatan, darahnya netes.
Satu tetes cukup bangunin sesuatu yang tidur di situ. Kerangka besar penuh jiwa-jiwa mulai bergerak. Hidup lagi, ngejar Jiu Wei. Meski Jiang Ziya dan si Bu Xiang susah payah bantu, nggak banyak guna buat kendali kerangka dan arwah-arwah itu. Ada satu hal tak terduga, lonceng angin tulang yang Jiu Wei simpan. Bunyi lonceng bikin arwah agak tenang sedikit. Tangkap peluang, Jiang Ziya suruh Jiu Wei lempar lonceng itu. Bener, pas dilempar, kerangka penuh arwah ikut ngejar lonceng. Lolos dari bahaya, mereka bertiga ninggalin tebing. Jiu Wei dekati lonceng-lonceng angin. Angkat satu, amati. Saat itu, serpihan ingatan Jiu Wei balik. Ada yang utuh, ada yang rusak. Lanjut jalan. Malam tiba, nggak ada tempat berteduh. Mereka berhenti, nyalain api buat hangat. Jiu Wei tidur, tapi mimpinya kacau. Dalam mimpi, manusia nyerang dia. Pisau nyaris potong telinganya. Jiu Wei bangun ketakutan. Dilihat baik-baik, telinganya ada bekas sayatan, kayak dari masa lalu di mimpi itu. Jiu Wei cerita ke Jiang Ziya soal mimpinya. Cuma tempat penuh bunga hitam. Dia yakin ayahnya nunggu di sana. Satu-satunya alasan dia bertahan hidup. Pas mereka ngobrol, dari balik tebing, burung misterius raksasa, Suan Niao, terbang keluar, datang buat bawa arwah. Sekaligus bawa harapan. Jiu Wei coba kejar, tapi nggak bisa nyusul. Burung itu ninggalin jejak cahaya panjang di langit. Ninggalin arwah yang seharusnya diambil. Di ujung cakrawala, barisan gunung muncul. Jiang Ziya jalan ke sana. Bilang ke Jiu Wei di belakang. Tinggal sampai ujung Bima Sakti. Gunung Youdu ada di situ. Mereka sampai di hutan batu. Tempat yang disebut air hitam. Masuk lebih dalam. Mereka lihat bunga hitam tumbuh di bawah tanah. Tanda mereka di jalur benar. Tiba-tiba, Jiang Ziya ngerasa sesuatu. Buru-buru lindungin Jiu Wei. Bersamaan, sinar emas tembak tebing. Bikin batu meledak. Hancur. Yang muncul, Shen Gongbao. Macan, itu akhirnya nyusul. Dia marah Jiang Ziya ninggalin batas Beihai. Tapi dia sendiri juga di luar batas. Lihat kekuatan dewa seniornya lelet. Shen Gongbao nggak tahan. Pegang erat Jiang Ziya. Amati, Jiang Ziya nggak mau ribut sama dia. Jiang Ziya bilang ke Shen Gongbao. Dia harus tahu siapa Jiu Wei sebenarnya. Dengar nama itu, Shen Gongbao baru sadar ada gadis kecil di situ. Tahu gadis itu penyebab masalah. Sifat panasnya keluar. Dia lempar pukulan buat habisin Jiu Wei. Tapi si Bu Xiang cepat nahan. Malah terpental jauh. Lihat si Bu Xiang hilang. Jiu Wei buru-buru ngejar. Akhirnya nemuin gunung Youdu yang dia impikan. Tapi kenyataan gak seperti bayangannya. Pas sadar, dia udah terikat benang merah. Tergantung terbalik di udara. Bareng beberapa orang lain. Dari balik kursi batu besar, muncul pria, Raja Zhou. Kini disebut penjaga takdir. Gelar yang gak cocok. Dia cuma orang gila. Kangen Taji. Kangen tahta dulu. Dia lihat benda di kaki Jiu Wei. Yang dia panggil api takdir. Menurut Zhou, itu ikat dua jiwa. Hidup bareng. Mati bareng. Taji punya yang sama. Kalau nemu kunci itu, dia yakin Taji bakal hidup lagi. Dia mulai pakai sihir. Meski Jiang Ziya datang, nggak bisa ngapa-ngapain. Dari 7 lubang tubuh Jiu Wei, ilusi sihir mengalir keluar sampai dia kelelahan dan ambruk lagi. Jiang Ziya pengen serang, tapi pas angkat tongkat, kata-kata Jiu Wei bergema di kepalanya. Bikin dia ragu, nggak bisa tega. Saat dia bimbang, arwah jahat muncul lagi. Seret Jiu Wei. Melihat itu, Jiang Ziya dan Shen Gongbao buru-buru kejar. Ninggalin Raja Zhou yang gila di belakang. Sampai di Gunung Youdu, di bawah kaki mereka cuma bunga hitam. Di depan mata, Jiang Ziya nggak mau percaya. Meski harus bayar dengan satu bencana lagi, Jiu Wei yang hampir dia bunuh kini duduk megah di sini. Daji, rubah besar. Bedain sama Jiu Wei kecil, dengan bulu merah. Satu ekornya genggam Jiu Wei, sama kayak 10 tahun lalu. Nggak tahan lihat, Jiang Ziya nyerbu. Coba selamatin Jiu Wei, tapi dengan 9 ekor lincah. Daji cepat balik hajar Jiang Ziya. Dia bilang, meski dulu kena pedang suci, jiwa dewinya lolos. Bikin tubuh baru bukan hal susah. Daji juga cerita, Jiu Wei kecil adalah putri keluarga Su dulu. Saat Jiu Wei dibawa ke istana buat Raja Zhou, Daji cepat tukar jiwa. Kurung jiwa Jiu Wei di tubuh itu. Setelah kejadian di panggung eksekusi siluman, jiwa gadis kecil kabur, pisahin sebagian besar kekuatan siluman Daji. Makanya dia bisa bikin tubuh baru kayak gini. Pas Daji angkat cakar mau nyentuh Tiucu, Jiang Ziya cepet ikat cakar itu pakai tali. Shen Gongbao juga tunjukin wujud asli. Nyerang rubah itu. Meski berhasil selamatin Tiucu,
Rantai di kakinya masih nggak bisa diputusin Jiang Ziya, malah bikin guncangan sampai langit. Cahaya dari rantai balik ke pemiliknya. Shizun dari istana Jingxing, bikin Jiang Ziya shock sampai nggak bisa ngomong. Dan Tiu Chu dicuri lagi. Daji genggam Tiu Chu, sambil ngomong samar soal apa yang Shizun lakuin. Kekuatan silumannya balik. Jiang Ziya yang disegel bukan tandingannya. Dari langit, Shibu Xiang muncul dalam wujud asli. Nyeruduk Daji, nggak sempet balas. Daji cuma bisa cakar Shibu Xiang. Nggak mau ngalah, Shibu Xiang sundul Daji sampai terpental. Lepasin Tiu Chu ke tangan Jiang Ziya. Manfaatin kesempatan. Mereka kabur. Rantai di kaki Tiu Chu diam-diam dibuka Raja Zhou pakai sihir dari dekat situ. Sampai tempat aman. Nggak ada keajaiban. Luka parah. Shibu Xiang ambruk di situ. Ninggalin Jiang Ziya dan Tiu Chu sedih. Raja Zhou juga nggak lolos dari kematian atas perbuatannya. Shen Gongbao nggak tahan lihat seniornya terus kena hajar. Juga nggak kuat raguin Shizun. Shen Gongbao nekat buka gerbang langit. Bawa Jiang Ziya tanya kebenaran. Tapi baru setengah jalan udah dicegat. Kehabisan sabar. Jiang Ziya teriak tanya soal rantai di kaki Tiu Chu. Mungkin takut tetangga, alias tiga alam, dengar. Shizun teleport Jiang Ziya ke dalam istana. Di sana, Shizun bilang semua yang dilakukan istana Jingxing demi lindungin makhluk hidup. Jiang Ziya bingung, kenapa Shizun yang pasang rantai bilang itu cuma ilusi. Shizun jelasin, selamatin makhluk bukan soal satu nyawa, tapi korbankan satu demi seluruh umat manusia. Jiang Ziya nggak peduli selamatin dunia lagi. Dia cuma pengen selamatin nyawa di depan matanya. Kalau bisa, dia rela lepas gelar dewa. Jadi manusia biasa, terima samsara. Lihat Jiang Ziya keras kepala. Shizun nggak bisa nahan. Akhirnya kasih jalan. Bawa Tiu Chu ke Guisu. Biar dia reinkarnasi. Dengar petunjuk, Jiang Ziya buru-buru balik. Bersama Shen Gongbao. Dia bawa Tiu Chu ke pintu Guisu. Shen Gongbao berhenti di situ. Biarin seniornya gendong anak itu masuk. Sementara dia stay nahan Daji. Jiang Ziya peluk Tiu Chu. Lari ke depan. Bilang ke dia buat tabah. Semua bakal lewat. Udah selesai? Belum. Pas Tiu Chu masuk Guisu. Cerita baru mulai. Daji, rubah 9 ekor, muncul. Kehadirannya di sini artinya Shen Gongbao kemungkinan besar udah kena. Dia lawan Jiang Ziya. Nempel ketat di Guisu. Kepalanya gebuk keras bikin retakan besar. Baru saat itu Jiang Ziya sadar. Ini bukan soal reinkarnasi kayak kata Shizun. Tapi Guisu penjara arwah klan rubah. Guisu pecah. Arwah-arwah kabur. Jiang Ziya tahu kebenaran. Cuma pengen selamatin Tiu Chu. Jiwa murni. Nggak peduli apa yang terjadi sama dia. Tapi usahanya nggak bisa lawan Shizun. Cuma pakai satu kelopak bunga. Shizun musnahin seluruh klan rubah. Nggak ninggalin satu jiwa pun. Termasuk Tiu Chu. Tangga langit terbuka lagi. Sambut Jiang Ziya balik buat jadi dewa karena jasa jebak klan rubah. Dia nggak seneng, juga nggak nolak. Cuma pincang naik tangga itu. Di aula eksekusi siluman, Jiang Ziya genggam tongkat. Satu hantam hancurin aula. Tangga langit pun dia remukin. Shizun kena hukuman dari langit. Di akhir film, kayak kehidupan lain. Tempat orang-orang mati hidup lagi. Tempat Tiu Chu akhirnya bisa nemuin ayahnya. Selesai sudah kita jelajahi petualangan mitologi yang penuh emosi dan memukau. Gimana pendapat kalian tentang Jiang Ziya, Shen Gongbao, dan cerita mereka? Tulis komentar di bawah. Share perasaan kalian atau saranin film apa yang harus kita ringkas selanjutnya. Jangan lupa like kalau suka video ini. Dan subscribe dengan klik lonceng di sebelahnya.